Hai semuanya, jadi aku kali ini bakal menceritakan sebuah film yang di sini itu menceritakan seorang laki-laki yang bisa menghilang gitu guys. Jadi langsung aja kita ke ceritanya ya. Sipir ini mengintip kemana tahanan di penjara ini. Ia membuka pintu. Beraninya kamu menakutiku bocah, membuatku kaget saja, kata si sipir. Sipir mengantar makanan, ia tak melihat pemuda itu lagi. Ia membuka pintu dan menemukan lingkaran di atas pintu. Ternyata tahanan itu ada di atas. Kamu merasa dirimu seorang babi. Jika si sipir berkata apapun, maka akan ada kekerasan. Tapi si pemuda cuma tersenyum. Berlatih, langkah kiri, langkah kanan, mengambil langkah tanpa sepatu. Keesokan harinya, si sipir masih tidak melihat tahanan itu. Tapi ia sudah biasa bermain petak umpet. Kali ini lebih besar, ia tak melihat ada bayangan sama sekali. Saat itu ada sepasang kaki di belakangnya. Si sipir bahkan tak sadar dia memiliki teknik menghilang. Sayangnya matahari membuat bayangan dirinya terlihat. Sipir itu berbalik. Bukankah kamu bisa bersembunyi, bahkan bayanganmu hilang? Dia tersenyum, menggambar mata ketiga di telapak tangan, mulai berlatih berjalan. Akhirnya ia bisa melakukannya. Hari ini si sipir mengantar makanan lagi. Melihat tidak ada orang di sel, ia pun murka. Kamu tidak lelah bermain, kamu akan muncul di belakang diriku. Tiba-tiba si sipir terlambat beraksi, dipukul keluar oleh dia. Bahkan ia berani melawan polisi. Ketakutan, sipir menutup pintu sel. Alasan dia di penjara. Aku harus mulai dari masa lalu dulu. Dia pada saat itu setiap hari menganggur, mengendarai mobil dan menempel selebaran. Hari itu ditaruh dan besoknya dilacak. Selama selebaran itu masih ada, berarti di rumah itu tidak ada orang. Ia pun mengambil kawat kecil, mengutak-utik pintu dan pintu pun terbuka. Tapi dia bukan mencuri, tapi datang untuk beberapa hari. Ia menggunakan sikat gigi si pemilik rumah, memakai baju, memakan makanan, dan kemudian berfoto. Tapi dia memiliki tujuan, membetulkan barang di rumah itu. Baju juga dicuci, ia hidup bahagia. Melihat selebaran tidak hilang, ia membobol pintu dan masuk. Rumah ini sangat besar. Merasa seperti di rumah sendiri saja, mencuci baju dan makan, bermain bola dan mandi. Ketika ia tertidur, astaga, menakutiku dia. Ia pun membawa tasnya, tapi melihat muka si wanita tadi, dia sangat sakit hati. Ia selalu dipukuli ayahnya, jadi ia memutuskan kembali. Melihat si wanita menangis di bak mandi, dia memutar musik, membawakan wanita itu baju. Wanita itu merasa baikan. Mereka berdua bermain bola di ruang tamu. Suami kembali, melihat istrinya tidak menutup pintu, ia menamparnya. Semua ini dilihat dia. Ia pun bermain golf di taman. Si suami mendengar suara menelpon polisi, tapi dia tidak memberikan kesempatan. Berlutut, kemudian bola lain membuat dia berlutut kesakitan, tapi ia hanya rasa sakit. Si wanita mengikuti dia. Mereka berdua menempel selembaran bersama, masuk ke rumah orang. Dia memasak untuknya, ia membantu mencuci baju. Sebelum pergi, mereka berdua berfoto. Si wanita beradaptasi dengan cepat, pergi ke rumah orang. Bertinjau, ia mengambil foto dia. Malam harinya saat mereka tertidur, pemilik rumah itu kembali. Melihat rajangnya ditiduri orang asing, ia mengambil sarung tinju. Untungnya tidak ada barang yang hilang. Mereka kesulitan. Keesokan harinya mereka menemukan satu rumah lagi. Saat pintu dibuka, ia melihat ada orang terkapar di lantai. Dia menelpon orang, tapi tidak ada jawaban. Mereka berdua mengurus orang tua itu. Tinggal sendirian. Setelah hari yang menyenangkan tidak bertahan lama, anak si pria tua itu kembali. Melihat rumahnya ada orang asing, membawa mereka ke kantor polisi. Polisi menemukan mayat si orang tua yang dikubur. Setelah diselidiki, orang tua itu meninggal karena kanker paru-paru, dan rumah yang telah dimasuki dia sebelumnya tidak ada juga yang melaporkan. Dia seharusnya tidak usah dipenjara. Dia terlempar di jalan oleh polisi, dan dia menaruh bola golf, memukulnya mengenai perut dia. Satu bola lagi, dia terkapar di tanah kesakitan, tapi polisi melihat dari mobil. Sampai laki-laki puas dan pergi, ia mendekati dia yang sekarat. Kemudian dia mendorong polisi itu. Temannya langsung membantu.
Karena polisi dia dijebloskan ke penjara, tapi ia bukan perbuatan orang yang jantan. Oleh karena itu di penjara dia juga tidak tinggal diam. Ia belajar golf. Satu ketika temannya mengambil bola dia. Ia bertengkar dengan sesama dan membuatnya dikurung ke sel yang berbeda. Menenangkan diri, dia mulai memikirkan tembus pandang. Setelah latihan keras tiap hari, dia berhasil juga. Setelah keluar penjara, ia mencari polisi itu. Ketika sedang mengambil bola, dia tidak melihat siapa yang mengenainya. Polisi itu hanya bisa sembunyi di balik dinding, tapi bola itu seperti punya mata, selalu mengenai dinding. Kemudian memantul dan mengenai si polisi. Akhirnya ia bisa balas dendam juga. Kemudian giliran, karena dia belajar teknik menghilang, dia dapat masuk ke rumah siapapun. Ia merasa ada seorang datang di rumah. Dia tidak menemukan apa-apa, tetapi istrinya tahu dia datang. Si Yan mendengar perkataannya dan membuat tongkat golf. Melihat istrinya memandangi cermin, tapi ia berkata, "Aku sayang padamu." Yan memeluk istrinya. Kali ini istrinya memberikan tangannya ke dia. Astaga, ternyata teknik menghilang bisa digunakan seperti ini. Dia sudah pergi, istrinya memberikan makanan ke Xiang. Untuk memanfaatkan si Xiang, dia merasa ada tidak beres. Tentunya tidak ada orang siapapun, dia memiliki rumah. Walau hanya si wanita yang tahu ada dirinya, tapi itu sudah cukup. Di film ini dia tidak memiliki batasan. Oleh karena itu semua emosi hanya ada di matanya saja. Ia berkeliling ruangan merasa kehilangan orang lain. Beberapa rumah kosong seperti jiwanya. Sampai ia menemukan partner yang sama. Ia memiliki keberanian walau tubuhnya tembus pandang, tapi cinta membuatnya merasa lega. Oke, cukup sekian aja video aku kali ini. Semoga menghibur kalian. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Heka Channel agar kalian tidak ketinggalan info alur cerita film lainnya ya. Terima kasih.